Baik, sebelum berprestasi, saya akan memperkenalkan diri dari dulu. Perkenalkan nama saya Gufrita Pujo Simamora dari A5 mata kuliah Psikologi Disabilitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk disabilitas sensori yaitu tunanetra atau gangguan penglihatan. Topik ini penting untuk dipahami karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana kondisi ini memengaruhi kehidupan sehari-hari, terusnya adalah hal mobilitas akses informasi serta interaksi sosial dengan memahami HP ini dengan kita bisa membangun lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas sensori. Nah, disabilitas sensori merupakan salah satu kategori disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan dari lingkungan melalui pada istra. Salah satu bentuk disabilitas sensori yang paling sering ditemui adalah tunanetra, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan atau kehilangan kemampuan penglihatan itu merupakan indera utama dalam memahami lingkungan sekitar, sehingga amatan visual dapat mendapat signifikan pada cara seseorang menyerah, berinteraksi, belajar, dan bekerja. Oleh karena itu, memahami definisi karakteristik dan hambatan tunanetra sangat penting agar masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, ramah, dan mendukung kebutuhan mereka. Selanjutnya, di sini saya akan membahas ini definisi tunanetra. Nah, apa itu tunanetra itu? Tunanetra itu adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan fungsi penglihatan, baik sebagian maupun keseluruhan. Kondisi ini tidak selalu berarti seseorang tidak bisa melihat sama sekali, karena tingkat penglihatan pada penyandang tunanetra sangat beragam. Secara umum tunanetra dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pertama buta total, yang kedua low vision, penglihatan reda. Nah, saya mau bahas pertama dari dulu. Pertama buta total. Nah, itu artinya individu yang sama sekali tidak dapat melihat cahaya atau bentuk. Mereka biasanya sepenuhnya menghadirkan indera lain seperti pendengaran dan peran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, loss vision, penglihatan reda. Pada kategori ini, seseorang masih memiliki sisa penglihatan, namun sangat terbatas. Mereka mungkin dapat melihat cahaya, bayangan, warna tertentu, atau objek dalam jarak dekat, tetapi tidak secara detail. Kondisi ini
tidak bisa dibagi sepenuhnya dengan kacamata rasa kota atau operasi. Nah, di sini selanjutnya di sini ada karakteristik penyandang tunanetra, yaitu pertama, satu ketergantungan pada indera non visual, karena itu musik perihal kurang atau hilang penyandang tunanetra biasanya mengoptimalkan indera lain seperti mendengar, penciuman, dan peraba. Misalnya, pertama menggunakan satu hak untuk membaca huruf melalui les. Yang kedua, menggunakan mendengar untuk mengenali lokasi lalu lintas atau suara manusia. Yang ketiga, menandakan bentuk lantai, suhu ruangan, atau arah angin untuk menentukan posisi. Oke, kedua, cara belajar yang mengadakan tatuan auditori dan pendalaman langsung. Penyandang tunanetra belajar melalui metode yang berbeda dari individu. Nah, di sini beberapa contohnya. Pertama, menggunakan buku braille untuk membaca teks. Kedua, mendengarkan rekaman audio atau stream reader untuk mengakses informasi. Ketiga, belajar konsep melalui satu hal, misalnya berbeda model tiga dimensi atau mengenali bentuk dengan melambat. Yang ketiga, pola mobilitas yang diadaptasi untuk menyerang dari satu tempat ke tempat lain penyandang tunanetra. Sering menggunakan alat bantu seperti pertama toka putih, yang kedua anjing perutuh. Ada di beberapa negara, ada di Amerika dan lainnya, pokoknya yang ada aja. Yang ketiga, teknologi navigasi dan bebasi suara. Nah, mereka juga mempelajari teknik orientasi dan mobilitas seperti menghitung rekam, mengenali pola suara, dan melihat tata letak ruangan. Yang keempat, yaitu pola interaksi sosial yang berbeda. Karena tidak dapat melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh mereka menandakan nada bicara dan percakapan. Diplomasi konteks untuk memahami interaksi sosial. Terkadang masyarakat salah paham agar penyandang tunanetra kurang reposi atau tidak bahagia, padahal mereka hanya membutuhkan penjelasan verbal yang lebih jelas.
Yang kelima yaitu sikap emosional dan kemandirian. Beberapa penyandang tunanetra sangat mandiri dan percaya diri, sementara yang lain membutuhkan pendampingan. Jika ini sering dipegang oleh pengalaman itu, dukungan keluarga dan kualitas pendidikan inklusi yang diterima. Yang ketiga, eh, sorry, maaf ya, di sini ada avatar yang dihadapi penyandang tunanetra, yaitu pertama, avatar aset fisik dan mobilitas lingkungan fisik seringkali berulama Islam. Yang pertama, tidak ada nuri diplom atau jarum pemandu trotoar rusak atau terhalang kendaraan. Ketiga, minimnya minimnya alamat di fasilitas umum, hal-hal ini menyebabkan risiko kecelakaan dan kesulitan navigasi. Yang kedua, Abata akses informasi. Sebagian besar informasi disajikan dalam bentuk visual. Penyandang tunanetra kesulitan mengakses yaitu pertama, papan pengumuman, brosur, dan atau sipografi. Kedua, materi pembelajaran yang tidak lama membaca layar. Ketiga, lama situasi internet dapat derisip gambar atau navigasi audio. Nah, ketiga, avatar pendidikan. Dalam dunia pendidikan, penyandang tunanetra menghadapi tantangan seperti pertama, kurangnya guru yang berarti kreatif dalam metode pembelajaran bernilai. Kedua, keterbatasan buku bernilai atau alat bantu visual non visual. Penilai sekolah yang masih berfokus pada kemampuan melihat. Nah, keempat itu abatas abatas sosial dan timal masyarakat sering memiliki pandangan keliru, misalnya agar tunanetra yaitu tidak mandiri, tidak bisa bersekolah atau bekerja, dan selalu membutuhkan belas kasihan. Kelima, avatar teknologi. Walaupun sudah ada teknologi seperti membaca layar dan navigasi audio, masih banyak aplikasi dan website yang tidak aksesibel. Nah, contohnya avatarnya yaitu pertama, tombol tambah lambe, yang kedua, nambah tanpa areh tes, yang ketiga, navigasi yang sulit tanpa mouse. Nah, dari itu demikian menjelaskan mengenai disabilitas sensori khususnya tunanetra. Kita telah melihat definisi karakteristik dan berbagai avatar yang mereka hadapi. Semoga menjelaskan ini tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan empati dan kesadaran kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dari itu aja saya ucapkan terima kasih.